Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kami akan melakukan kegiatan coaching. Yaitu perkenalkan, saya Ani Indrawati sebagai coach, Saya Anis Kurniawati sebagai observer. saya Yana Masih sebagai coach. Baik, Bu Ani, kita melakukan percakapan kegiatan pra-observasi ya, antara observer dan coach. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Bu Ani? Alhamdulillah, luar biasa, Bu. Alhamdulillah, kabarnya sudah baik. Nah, ini Bu Ani, sebelum kegiatan coaching ya yang akan Bu Ani lakukan, saya mempunyai beberapa pertanyaan. Nah, untuk Ibu, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Ya. Terus pada kegiatan coaching hari ini, coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur data atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan kepada coachee dan bagaimana cara coachee menanggapi pertanyaan dari coaching yang Ibu sampaikan. Terus kegiatan coaching yaitu jangan lupa nanti harus sesuai dengan prinsip yang coaching lakukan, yaitu 1, kemitraan, 2, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang pertama Bu Ani yang akan saya tanyakan kepada Bu Ani adalah, apa kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Baik Bu, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan adalah yaitu desain, yaitu saya akan hadir dengan sepenuhnya dan juga akan mendengarkan secara aktif dan juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermutu atau yang berbobot. Untuk pertanyaan kedua Bu Ani yaitu ketika saya mengobservasi Bu Ani, apa kompetensi spesifik yang ingin Ibu Ani kembangkan? Iya, baik Bu. Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan ya Bu, yaitu yang pertama mendengarkan secara aktif dan juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermutu atau berbobot. Baik Bu. Pertanyaan terakhir yaitu apa indikator yang diinginkan Ibu pada kegiatan coaching ini? Saya ingin coaching itu ya Bu, bisa melakukan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi segala permasalahan yang dihadapi. Baik Bu Ani, demikian kegiatan pra-observasi kali ini. Saya persilahkan Ibu melakukan coaching kepada Bu Riana sebagai coaching. Monggo. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Riana. Waalaikumsalam Bu Ani. Ya, sepertinya kita lama sekali ya Bu tidak bertemu. Bagaimana kabarnya Bu Riana? Bagaimana kabar Bu Ani juga? Bu Ani? Alhamdulillah, kalau saya itu baik sekali. Kalau Bu Riana sendiri? Iya, saya baik Bu. Oh, baik. Saya ada waktunya ya Bu. Saya ingin curhat sebentar, boleh ini Bu? Gitu ya Bu. Ada. Saya ada waktu luang sekali, monggo. Iya. Sebenarnya ini pembelajaran di sekolah itu lancar Bu, tapi sebenarnya saya sedang ada sedikit masalah. Mungkin permasalahan apa ya Bu Riana? Bisa diceritakan tentang pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Itu saya itu ini kurang apa ya Bu, ada sesuatu yang grundel gitu loh Bu. Belajarannya. Iya, Belajarannya di sekolah itu seperti ini karena kemarin itu banyak siswa ya Bu, sedikit siswa, sekarang banyak siswa gitu loh. Jadi kadang-kadang kita itu mau adaptasi dengan
sekolah apa siswa baru itu kan kadang-kadang perlu waktu juga gitu ya Bu ya. Dengan sesuai. Mungkin Bu Riana bisa menceritakan lebih detail lagi mungkin apa permasalahan yang telah mungkin Bu Riana alami gitu. Di sekolah itu ini Bu, karena banyaknya siswa dan karakter siswa itu yang saya pelajari beberapa hari ini ya Bu ya, itu anak-anaknya itu aktif. Gitu. Kemudian ini secara mental anak-anak itu berbeda kan karakteristiknya dengan siswa kemarin yang lama itu kan anaknya lebih bisa dikondisikan seperti itu Bu. Baik. Jadi saya ingin ini berusaha ngobrol itu supaya bisa nanti dapat solusi gitu loh Bu. Oh iya Bu Riana. Nah, jadi Bu Riana sedang ada permasalahan yang ada di sekolah yaitu dengan adanya karakter dari itu ya, karakter peserta didik yang berbeda-beda. Iya, betul Bu. Bagaimana itu ya. Nah, permasalahan apa yang mungkin Bu Riana itu temui ya dari karakter-karakter dari anak-anak yang berbeda itu yang ditemui di sekolah itu? Itu dari permasalahan itu ada satu siswa ini ya saya ceritakan ya Bu, dan saya sebutkan namanya. Itu ada siswa yang dia itu dari rumah itu tidak mendapatkan sangu karena takut membeli es dan sebagainya, coklat itu kan karena dia memiliki radang. Tetapi di sekolah itu ternyata anaknya itu meminta uang kepada siswa yang lainnya. Ternyata itu terjadi lama Bu, itu salah satunya. Itu. Terus yang keduanya ada beberapa siswa yang apabila ada temannya itu misalnya kan kita kadang ada sesi ice scripting ya Bu ya, santai permainan. Itu kok dia kalah, itu dia marah. Seperti itu. Dia itu harus nomor 1, harus menang seperti itu. Jadi banyak sekali Bu, ada yang terlalu pendiam, kalau disuruh ngapain itu hanya diam, seperti itu Bu. Jadi mungkin dari permasalahan yang Bu Riana alami tadi ya, mungkin Bu Riana bagaimana menyikapi seperti itu? Mungkin ini ya Bu ya, karena ya masih baru itu pertama saya ingin lebih mendalami karakter siswa. Kemudian nantinya saya apabila mau mengajar itu ini metode apa yang cocok buat mereka. Mungkin saya harus tahu gaya belajarnya siswa masing-masing seperti apa, sehingga nantinya metode saya ajarkan itu benar-benar sesuai dengan karakteristik ini yang memang berbeda dengan yang kemarin Bu. Oh gitu ya. Nah, dari skala 1 ya Bu mungkin hingga dari 10, skala 1 dari 10. Nah, kira-kira posisi Bu Riana sekarang itu dianggap berapa Bu dalam mengatasi hal tersebut seperti itu? Mungkin masih skala 5 Bu, karena kan masih baru ini, masih 3 hari. Iya. Sebenarnya saya juga sudah bertanya Bu kepada wali kelas yang sebelumnya tentang anak-anak ini seperti apa, seperti itu tuh Bu. Kemudian menanyakan kepada orang tua, kemarin ada ini pas waktu pengambilan rapot itu saya sedikit bicara anaknya seperti apa, itu masih sedikit belum banyak Bu, seperti itu. Begitu. Nah, menurut Bu Riana itu bagaimana angka 5 menurut Bu Riana itu? Ya masih jauh Bu. Jadi tetap semangat ya Bu ya. Iya. Harus sabar dan juga harus seperti itu. Lantas Bu Riana itu menginginkan bagaimana ya meningkatkan posisinya Bu Riana itu di angka berapa untuk nantinya itu? Mungkin di posisi 8 atau 9 Bu. Gitu. Jadi pertama ya stuck ya, naik sedikit tidak apa-apa. Itu semoga nantinya bisa semakin naik gitu. Iya. Terus apa yang sudah Ibu lakukan dalam menghadapi permasalahan yang Bu Riana hadapi ini di sekolah itu? Pertama tadi yang sudah saya jelaskan itu yang pertama saya lebih mengenal karakter siswa, kemudian melakukan apa itu namanya observasi ya Bu ya. Oh, anak ini suka gaya belajar yang seperti apa, sehingga nanti metode cara pembelajaran yang saya ajarkan itu bisa menarik,
sehingga banyak permasalahan yang muncul saya bisa mengatasi. Oh, anak si A ini mintanya diperhatikan, anak ini apa, mungkin juga ada permasalahan di keluarga ya Bu ya, seperti itu. Nah, kira-kira menurut Bu Riana itu faktor-faktor apa saja yang mungkin mempengaruhi dari hal tersebut, dari permasalahan tadi, dari anak-anak yang tadi ya, dari karakter perbedaan anak-anak tadi ya, karakternya itu yang bagaimana Bu? Faktor-faktor mungkin yang bisa menyebabkan Iya, itu. mungkin faktor yang pertama itu saya sebagai guru harus sering melakukan refleksi untuk saya itu mungkin pembelajarannya kurang seperti apa sehingga anak-anak kok seperti ini, dan juga menanyakan latar belakang di rumah. Dia itu biasanya bersama nenek atau bersama dengan keluarga orang tua atau ada ibunya yang keluar. Soalnya di tempat saya itu banyak ibu atau ayahnya yang di TKW Bu. Jadi TKW, jadi ikut neneknya atau seperti apa. Mungkin saya harus lebih proaktif, kemudian dengan orang tua itu kita berkolaborasi gitu loh Bu, supaya nantinya anak-anak ini yang baru ini nantinya bisa apa, melakukan atau kegiatan belajar itu mereka mengikuti dengan baik. Gitu. Jadi rencananya Bu Riana tadi berkolaborasi juga dengan wali murid gitu ya Bu. Nggih. Nah, jadi rencananya tadi seperti itu ya Bu. Mungkin Nggih. bisa dijelaskan lebih detail lagi Bu. Mungkin rencana kedepannya supaya Nggih, rencananya Anak-anak itu nggih. Rencana mungkin ya salah satunya tadi diberikan observasi biar anak-anak bisa menjawab pertanyaan sehingga nanti diperoleh gaya belajarnya tadi yang pertama. Kemudian mencari tahu informasi tadi Iya. dia itu secara keluarga tinggalnya bersama siapa, kemudian memiliki ini Bu, keluar mungkin di rumah itu punya masalah atau gimana, itu perlu kita dekati lebih lanjut. Seperti itu. Yang ketiga, dalam pembelajaran saya juga harus mengubah, mungkin dari yang masih monoton dalam pembelajaran saya ubah menjadi yang lebih menarik atau interaktif, sehingga kalau kadangkala siswa itu bosen, itu kita sisipkan ice breaking dan sebagainya Bu. Gitu. Wah, bagus ya Bu Riana. Terus semangat terus ya Bu. Semangat, Bu. Ya, semangat untuk mendidik bangsa. Nah, terus bagaimana rencana tersebut akan dilakukan dan Saya rasa kegiatan itu inginnya saya apa itu namanya, segera saya laksanakan. Dan mungkin tidak usah menunggu waktu lama, itu memang kita segera memberikan sesuatu agar anak-anak itu tidak seenaknya sendiri. Mungkin tadi seperti yang saya katakan tadi loh Bu, permasalahan di kelas 1 yang suka meminta uang tadi, Iya. supaya nanti berubah ke depannya seperti itu. wah iya bagus sekali itu ya itu. Selain itu mungkin apa ada ide lagi yang mungkin Bu Riana bisa lakukan, mungkin ide-ide yang lain? Mungkin selain itu mungkin anak-anak itu kan cenderung aktif tadi ya Bu ya. Iya. Saya ingin melakukan kegiatan pembelajaran itu tidak hanya di dalam kelas. Jadi anak-anak saya bawa ke lapangan atau kemana halaman. Itu yang penting mereka itu ini kadang kondisi setiap hari seperti itu kan menjadikan kejenuhan juga ya Bu ya. Iya. Jadi diajak kemana supaya anak saya kan kelas 2, masih kelas 2. Jadi mereka itu bisa melakukan pembelajaran yang bermakna supaya nanti bisa diingat seperti itu Bu. Gitu, baik. Apakah Ibu Riana itu nanti bisa melaksanakan rencana tersebut ya? Melakukan kegiatan selain di dalam kelas ya? Tadi Iya. Ibu Riana melakukan di luar kelas juga. Oke. Iya. Mungkin rencananya yang bisa dilaksanakan dari kegiatan tersebut Bu? Rencananya seperti apa? iya. Atau Melakukan kegiatan di luar kelas itu salah satunya contoh. Saat ada soal matematika tentang apa itu namanya, ada pecahan ya Bu ya. Kalau kelas 2 itu ada pecahan, materi pecahan, itu anak-anak melaksanakan kegiatan itu secara langsung. Berarti ada bendanya langsung. Jadi anak-anak diberikan contoh, saya berikan semangka atau apel. Jadi anak-anak di luar kelas itu melakukan
langsung. Jadi kalau setengah itu segini, itu jadi langsung, tidak hanya angan-angan. Setengah 1/2 itu kan anak-anak hanya mengawang-awang tanpa melakukan langsung. Jadi saya yakin bahwa anak kelas 2 itu kalau diberikan kegiatan ini secara langsung, itu anak-anak bisa melakukan kegiatan yang bermakna sehingga nantinya bisa diingat konsepnya matematika pecahan itu bisa mereka mengerti, pahami seperti itu. Oke. Nah, untuk target kegiatan itu ya Bu, mungkin Bu Riana membutuhkan waktu itu mungkin berapa lama dan kapan mungkin bisa dilaksanakan dari kegiatan yang Bu Riana rencanakan tadi? Oke. Mungkin saya laksanakan setelah MPLS ini selesai ya Bu ya, nanti kita laksanakan, semoga nanti target-target yang ingin saya lakukan itu bisa tercapai seperti itu. Kemudian Bu Riana, nah kalau untuk mengetahui yaitu progresnya dari rencana Bu Riana tadi itu yang bagaimana Bu? Mungkin dilihat dari sikap para siswa. Yang kedua dilihat dari nilai siswa kan tadi bisa dilihat Bu, dia paham atau tidak. Terus di kelas itu mereka mengikuti pembelajaran kan bisa kita lihat, kita observasi, kita nilai non kognitifnya maupun kognitifnya seperti itu Bu. Iya, jadi Bu Riana tadi dengan menggunakan itu ya, menggunakan nilai dilihat dari keaktifan siswanya, dari itu, nah, jadi akan melihat, nah bagaimana progres ke depannya seperti itu ya Bu. Nah, ketika menjalankan progres tersebut, nah apakah ada mungkin pihak lain yang bisa membantu Bu Riana untuk melakukan itu? Mungkin itu pihak yang bisa membantu saya itu tentu saya, rekan guru yang ada di sekolah, karena mungkin banyak pengalaman yang bisa didapatkan dari teman-teman di sekolah maupun dari rekan KKG yang sama-sama kelas 2, mengampu kelas 2 itu pasti punya permasalahan yang mungkin ada yang sama. Kemudian yang ketiga, kolaborasi tetap sama orang tua Bu, seperti itu, supaya nanti di rumah juga mereka ya bisa diingatkan, terus kemudian mereka belajar seperti itu. Ya baik Bu, jadi Bu Riana setelah kita ya hari ini kita berbincang-bincang, kita sharing hari ini, terus apa yang Bu Riana itu dapatkan dan mungkin bagaimana perasaan dari Bu Riana sendiri? Perasaannya hari ini ya ini Bu, ternyata saya dengan bertanya seperti ini tuh punya solusi untuk dari problem masalah saya itu bisa menyelesaikan, meskipun ini masih berupa rencana, tapi semoga nantinya bisa berhasil. Alhamdulillah, saya doakan ya Bu, semoga ke depannya kegiatan pembelajaran ataupun nanti dari permasalahan Ibu itu nanti bisa terpecahkan dan juga nanti bisa berjalan lancar dan juga tetap semangat jaga kesehatan. Semangat. Bu Riana sudah menemukan solusi sendiri ya dari permasalahan yang dihadapi Bu Riana tadi. Jadi ini, apakah mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Bu Riana? Mungkin nanti apabila saya sudah ini ya Bu, melakukan yang saya rencanakan tadi, misalnya ada perbaikan atau ada kelihatan hasilnya, nanti saya ingin menceritakan lebih lanjut. Seperti itu ya Bu ya. Nanti kita bisa berlanjut lagi. Sharing lagi. Baik Bu Riana. Nah, kalau sudah tidak ada yang kita perbincangkan lagi, jadi mungkin kita bisa menutup sesi coaching hari ini ya Bu ya. Saya ucapkan terima kasih, terus Bu Riana tetap semangat, semoga nanti kedepannya bisa lancar dan kita bisa ketemu lagi di coaching yang kedepannya. Saya tunggu hasilnya, seperti itu ya Bu Riana ya. Saya juga berterima kasih ya Bu, setelah ini saya sudah mendapatkan solusinya. Alhamdulillah Bu, sama-sama. Baik Bu, saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, selamat ya Bu Ani. Tadi saya sudah observasi tadi, jadi sudah mengadakan coaching dengan Coach Buliana dan juga sebagai coach. Iya. Terus bagaimana perasaannya Bu Ani setelah mengadakan coaching dengan Bu Riana? Alhamdulillah perasaannya itu juga senang, lega juga karena tadi coach itu sudah menemukan solusinya Bu, dari permasalahan yang dihadapi Iya. tadi seperti itu Bu. Ya, berarti sudah plong ya Bu Riana juga. Ya. Nah, pada kegiatan pasca observasi ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan pada Bu Ani ya. Iya Bu. Ya, pertanyaan yang pertama. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada kegiatan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, pada kegiatan coaching hari ini ya Bu ya, Ya. saya itu sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta, yaitu menanyakan tujuannya, terus identifikasi permasalahannya, dan juga rencana aksi dan juga tanggung jawab. Jadi sehingga dengan alur tirta tersebut itu saya itu bisa menggali, jadi menggali dari coaching yaitu untuk menceritakan permasalahannya dan juga bisa menemukan solusinya atas permasalahan yang coach hadapi gitu Bu. Oke, Bu Ani. Di sini saya juga ingin menyampaikan catatan-catatan saya tentang kegiatan coaching yang sudah Bu Ani lakukan dengan Bu Riana. Menurut saya, coaching yang telah Ibu lakukan itu sudah baik dan sesuai dengan alur tirta. Bu Ani juga sudah mendengarkan aktif apa yang disampaikan Bu Riana dan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi dari coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu Ani, nggih. Kompetensi apa yang dikembangkan Bu Ani berdasarkan kegiatan coaching yang baru saja Ibu lakukan? Iya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu, yaitu yang pertama, jadi saya itu harus bisa lebih memahami konsep dan juga alur dari tirta itu sendiri. Jadi kita itu kedepannya bisa melakukan, jadi saya itu bisa melakukan itu coaching dengan lebih baik, lebih bagus lagi gitu Bu. Baik, demikian kegiatan observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat ya Bu Ani, nggih. Saya akhiri observasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Saya Riana Masri sebagai coach hari ini. Saya Korinaksa sebagai observer. Dan saya Nindrawati sebagai coach. Baiklah, kita mulai untuk kegiatan coaching hari ini dimulai dengan pra-observasi. Assalamualaikum Bu Riana. Waalaikumsalam Bu Kori. Apa kabar Bu Riana hari ini? Alhamdulillah kabar hari ini baik Bu. Alhamdulillah baik juga Bu. Nah, Bu Riana, sebelum kegiatan coaching yang akan Bu Riana lakukan, saya mempunyai beberapa pertanyaan nih untuk Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang topik penilaian hari ini. Nah Ibu, pada kegiatan coaching hari ini, coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana cara coachee menanggapi pertanyaan dari coachnya. Selain itu, pada kegiatan coaching jangan lupa untuk disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah apa kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching hari ini, Bu Diana? Baiklah untuk pertanyaannya ya Bu ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yang pertama adalah present, yaitu saya bisa hadir sepenuhnya pada coaching hari ini. Kemudian saya bisa mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot
ngobrol sehingga coach nanti mau dengan jujur mengungkapkan permasalahannya. Langsung saja pertanyaan yang kedua, yaitu ketika saya mengobservasi Bu Riana, apa kompetensi spesifik yang Ibu ingin kembangkan? Baiklah, untuk kompetensi secara spesifik yang ingin saya kembangkan itu yaitu yang pertama mendengarkan aktif. Kemudian selain itu yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot tadi Bu. Oh iya, baik Bu. Pertanyaan terakhir ya Bu ya. Apa indikator yang diinginkan Ibu pada kegiatan coaching ini? Indikator yang ingin saya lakukan hari ini yaitu saya ingin coach ini bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tadi, sehingga coach itu bisa menemukan solusinya Bu. Baik Bu, demikian kegiatan observasi kali ini. Saya persilakan Ibu melakukan coaching dengan coaching. Halo Bu Ani. Halo Bu Riana. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Sebenarnya saya itu agak bingung juga ya, karena saya itu ada sedikit permasalahan gitu ya. Jadi pengen sharing dengan Bu Diana. Ada masalah apa ya Bu Ani? Ini permasalahan saya yaitu gini Bu. Pada waktu saya mengajar kegiatan pembelajaran di kelas itu kan anak-anak itu kurang antusias gitu di dalam mengikuti pelajaran yang saya lakukan, yaitu pelajaran matematika di kelas. Oh, khususnya pelajaran matematika seperti itu. Baiklah Bu, nanti kita bisa ngobrol lebih jauh ya Bu ya. Saya ingin bertanya ya Bu ya, selain permasalahan tadi yaitu kurang antusias, apakah ada permasalahan lain Bu? Kemarin kan saya tanyakan ya Bu kepada anak peserta didik saya yang ada di kelasnya, itu ada memang beberapa anak itu yang begini, ada yang dia itu pada mata pelajaran matematika itu ada yang mampu, juga ada beberapa itu yang kurang mampu, karena menurut mereka itu katanya gitu, matematika itu kayak seperti momo ya gitu loh, jadi mereka itu kayak takut gitu loh kalau mengerjakan itu kayak kurang mampu seperti itu. Iya. Berarti itu permasalahan waktu proses pembelajaran khususnya matematika, anak kurang antusias, kemudian itu berdampak pada hasil nilainya. Betul, jadi hasil nilai anak-anak jadi kurang maksimal, jadi nilainya itu rendah, jadi bisa di bawah KKTP itu. Berapa persen kira-kira yang sudah pernah dilihat itu nilai anak-anak itu dalam satu kelas itu proses di bawah KKM itu? Jadi kalau menurut saya, jadi kalau saya lihat dari hasil proses pembelajaran itu dari nilainya itu sekitar anak-anak yang nilainya itu relatif sekitar 30%, jadi yang mampu itu 30%. Seperti itu. Berarti 30% yang di bawah KKM? Iya, seperti itu. Kalau boleh tahu Bu Ani, hari ini kita kan melakukan sesi coaching ya Bu ya. Tujuan jenengan yang ingin jenengan capai pada proses coaching hari ini itu apa? Saya ingin menemukan solusi bagaimana supaya anak-anak di kelas 4 itu mereka itu bisa antusias mengikuti pembelajaran yang saya lakukan seperti itu Bu. Jadi mereka itu semangat dalam mengikuti pelajaran yang saya ajarkan. Menurut Bu Ani, ukuran menurut jenengan itu keberhasilan dalam pertemuan ini seperti apa? Misalnya anak-anak bisa merubah sikapnya atau apa, itu apa Bu? Menurut jenengan ukuran keberhasilan? Ukuran keberhasilan itu mungkin bisa dilihat dari tingkat semangatnya anak-anak itu. Mungkin dari saya, mungkin saya itu sebenarnya sudah mengupayakan pembelajaran itu yang menyenangkan pada anak-anak. Nah, tapi anak-anak itu ini mereka itu terkadang kalau pada waktu pembelajaran itu, padahal saya sudah memberikan
latihan ya, nah, kerja itu ya melanjutkan itu. Nah setelah itu anak-anak saya tanyakan, kadang pada waktu pembelajaran, nah mereka itu seperti ini, Bu, saya ngantuk, Bu, ini sudah waktu istirahat belum loh Bu, nah seperti itu loh Bu. Nah, jadi saya itu juga bingung, gimana ya Bu? Kemudian dari yang Anda ceritakan tadi, apakah hal yang paling penting dari hidup Bu Ani? Yang paling penting mungkin dari anak-anak yang tadi mungkin kurang antusias, apa ya Bu? Mungkin saya bisa memberikan di dalam pembelajaran saya itu kayak bisa diselingi atau diselingi dengan games. Nah terus mungkin ada permainan-permainan yang bisa mungkin anak-anak itu bisa apa ya, antusias atau semangat ya. Jadi enggak malas-malas terus mereka itu enggak apa ya, jenuh atau bosen kalau dia semangat lagi. Semangat loh Bu ya. Prosesnya masih panjang kita Betul. sebagai guru. Kemudian dari yang sudah dengan cerita tadi, apa hambatan yang Bu Ani rasakan saat ini? Itu dalam pembelajaran ya. Itu tadi saya masih menggunakan apa ya, soal-soal yang dari teks-teks, tapi selain itu saya selain memberikan soal-soal itu saya juga ada itu seperti pemberian soal-soal dari materi yang lain, jadi tidak hanya di buku itu saja seperti itu. Jadi mungkin apa saya kurang apa ya untuk media pembelajaran atau mungkin metodenya mungkin yang Itu refreshing jenengan ya. Mungkin selain yang jenengan tadi hambatan, mungkin ada contoh lain, misalnya jenengan sudah melakukan sesuatu tapi sudah berdampak atau belum usaha yang sudah dilakukan. saya mungkin sudah, tapi mungkin belum maksimal itu karena anak tadi ya itu ada yang masih gitu loh Bu, kadang ngantuk gitu, atau mungkin pembelajaran saya itu masih Monoton gitu. iya, seperti itu ya Bu. Selama ini bagaimana pelaksanaannya? Apakah bisa diterapkan kepada anak-anak tadi yang sudah dengan contohkan yang sudah dengan kerjakan tadi sudah dilaksanakan ya sebenarnya, dan itu belum ada ini peningkatan Iya, seperti iya. itu. Seandainya ini saya ingin Bu Ani menilai itu yang sudah jenengan lakukan itu sudah dalam skala berapa tuh kalau 1 sampai 10? Kira kok 6 ya Bu ya? 6. Apa Bu? Enam. Mungkin 6. Nah, Bu Ani ini kira-kira rencana apa? Karena rencana A tadi kan masih belum berhasil. Mungkin rencana B atau C yang ingin Ibu lakukan itu mencapai tujuan apa? Mungkin gini ya Bu, mungkin nanti bisa saya menggunakan video pembelajaran. Jadi saya nanti bisa menggunakan video pembelajaran dari YouTube dan juga membuat materi pembelajaran itu yang lebih interaktif, yaitu dengan menggunakan PPT, yaitu presentasi apa itu PPT. Jadi bisa ditarik di gambar-gambarnya. Selain itu bisa dari PPT ataupun dari karya juga. Itu bisa meningkatkan ya Bu motivasi. Bisa menurut ya Bu. Kan awalnya saya hanya menggunakan dari tadi, terus ini kalau mungkin menggunakan video pembelajaran mungkin kok kira-kira anak-anak lebih apa ya, lebih tertarik, lebih antusias gitu untuk pembelajaran saya. Baiklah Bu Ani, ini ya Bu Ani ya, kita sudah masuk pada kesimpulan ini. Komitmen jenengan apa Bu agar apa yang jenengan lakukan tadi rencana itu bisa berjalan baik? Komitmen apa? Komitmen saya yaitu nanti pada waktu pembelajaran saya akan menggunakan media pembelajaran seperti menggunakan video pembelajaran dari YouTube atau mungkin dari yang lain, dan juga menggunakan seperti PPT gitu itu dalam pembelajaran saya ke depannya. Dari proses yang ingin jenengan lakukan tadi
itu siapa yang mungkin nantinya dapat membantu Bu Ani dalam proses perbaikan tadi? Untuk membantu, mungkin saya nanti pasti memerlukan bantuan dari rekan atau mungkin teman sejawat saya di sekolah itu, dan juga dari rekan sejawat yang sesama di guru kelas ya. Mungkin nanti saya bisa sharing bagaimana untuk meningkatkan pembelajaran agar anak-anak itu bisa antusias, apakah dengan menggunakan media-media atau mungkin metode pembelajaran yang lebih berbeda agar anak-anak bisa antusias juga mengikuti pembelajaran yang saya lakukan termasuk pembelajaran matematika. Wah, ini bagus ya Bu ya. Terus kapan nih Bu Ani akan melaksanakan tindak lanjut dari sesi kita hari ini? Kemungkinan akan saya lakukan di bulan mendatang. Nah, nanti kan saya perlu mempersiapkan juga itu media-media aja dan juga perangkat juga yang dikelar, misal menggunakan KKPD-nya dilarin, tetapi PPD-nya dan yang lain. Jadi insya Allah bulan depan pada waktu pembelajaran itu nanti anak-anak akan saya berikan pembelajaran menyenangkan dengan menggunakan media, video pembelajaran dan juga kegiatan menggunakan karya. Berarti hari ini Bu Ani sudah menemukan solusinya? Alhamdulillah Bu, tadi dari sharing-sharing dengan guru-gurunya, alhamdulillah saya ada pencerahan gitu ya, benar. Ada, ya, menemukan dari pembelajaran saya itu dari yang sebelumnya ini mungkin dulu ya, menggunakan media atau pembelajaran yang lebih interaktif lagi. Semangat ya Bu Ani ya. Ya, pasti Bu, terima kasih. Semoga diberikan kelancaran dan saya tunggu nanti ya Bu cerita hasilnya seperti Iya, apa. Bu Diana. Seperti itu. Terima kasih Bu Diana tadi sudah membantu, jadi memberikan apa ya, memberikan semangatnya. Jadi saya sampai menemukan solusi yang mungkin terbaik dan nanti akan saya coba, semoga nanti anak-anak depannya itu lebih semangat lagi dan mengikuti pembelajaran. Sama-sama Bu Ani, semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih Bu Diana. Baik Bu, tadi saya sudah mendengar percakapan antara Bu Diana dan Bu Ani sebagai coach dan coaching. Mulai sekarang saya observasi pasca percakapan pembicaraan itu berdua. Selamat sore Bu Diana. Selamat sore Bu Kori. Bu Diana tadi sudah melakukan Ini monggo. Bu Diana tadi penjenengan sudah melakukan coaching bersama dengan Bu Ani, dan sudah saya dengarkan juga tadi dari Bu pendengar tadi Bu Diana. Gitu. Alhamdulillah hari ini Bu Ani saat proses coaching itu sudah menemukan solusinya. Kemudian alhamdulillah berjalan baik Bu. Saya mengajukan pertanyaan pertama Bu Diana. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada kegiatan coaching yang terkait dengan indikator pencapaian yang Bu Diana inginkan? Pada kegiatan ini sudah tercapai ya Bu, dan saya tadi sebenarnya sudah melakukan alur tirta seperti itu. Kemudian saya harapkan untuk Koci itu sudah menemukan solusinya seperti itu Bu. Oke, baik Bu Diana. Di sini saya juga ingin menyampaikan catatan-catatan tentang kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan dengan Bu Ani. Menurut saya, coaching yang telah Ibu lakukan sudah baik dan sesuai dengan alur kita. Bu Diana juga sudah mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh Bu Ani dan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk
ya. Terima kasih pertanyaannya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya lebih memahami konsep dari alur cerita, sehingga kedepannya saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Baik Bu, demikian kegiatan observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat ya Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hari ini kita sudah melakukan coaching. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami pada kesempatan hari ini akan melakukan kegiatan coaching. Perkenalkan, saya Ani Indrawati sebagai observer. Saya Riana Masri sebagai coach. Saya Anis Kurniawati sebagai coach. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Riana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani. Iya, kelihatannya ceria gitu ya, Bu. Alhamdulillah, Bu. Iya, Bu Riana, alhamdulillah ini tadi sebelum kita kegiatan coaching yang akan kita lakukan hari ini ya, Bu. Nah, itu saya mempunyai beberapa pertanyaan yang nantinya kepada Bu Riana. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bu Riana. Jadi yang pertama yaitu saya akan mendiskusikan yaitu tentang rubrik penilaian yang akan kita lakukan hari ini. Nah, Ibu Riana pasti melakukan kegiatan coaching ya pada hari ini ya. Iya, Bu. Nah, coach dan coaching akan saya nilai juga sesuai dengan rubrik penilaian yang telah saya bawa. Nah, jadi apakah nantinya penilaian itu sesuai dengan alur tirtanya atau belum, dan juga kemudian bagaimanakah nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching, yaitu pertanyaan apakah pertanyaan sudah bermutu ataukah sudah berbobot, dan juga bagaimana cara coaching menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan dari coachnya tersebut ya. Jadi selain itu pada kegiatan coaching nantinya itu jangan lupa untuk disesuaikan juga dengan prinsip-prinsip dari coaching, yaitu ada kemitraan, terus ada juga proses kreatif, dan juga memaksimalkan dari potensi atau pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan yaitu kepada Ibu, yaitu yang pertama tadi pertanyaannya ya Bu, apa kompetensi yang akan dikembangkan oleh Bu Riana pada kegiatan coaching pada hari ini? Iya, terima kasih atas pertanyaannya ya, Bu ya. Iya. Kompetensi yang akan saya kembangkan itu adalah pertama yaitu presence, yaitu hadir sepenuhnya pada kegiatan coaching ini. Kemudian saya juga mendengarkan aktif dalam kegiatan coaching dan memberikan pertanyaan pemantik yang berbobot, kemudian supaya nanti coaching itu juga merasa nyaman untuk memberikan kejujuran dari permasalahannya tadi. Untuk pertanyaan yang kedua ya Bu Riana, nah, ketika saya nanti mengobservasi Bu Riana, nah, apa kompetensi yang spesifik yang akan Bu Riana kembangkan nantinya? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan itu yaitu mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot tadi, kemudian nantinya memiliki hasil yang diinginkan. Jadi nanti coach itu bisa memberikan solusi sendiri seperti itu. Iya, oh iya, baik Bu Riana. Dan untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu Riana ya, nah apa indikator yang Bu Riana inginkan pada kegiatan coach hari ini? Mungkin saya ingin
coach saya itu bisa menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalahnya. Semoga juga nanti juga bisa menemukan solusi sehingga tujuan coaching hari ini bisa tercapai seperti itu. Iya, baik Bu Riana. Nah, jadi demikian tadi kegiatan praobservasi kali ini. Nah, jadi saya persilahkan Ibu Riana untuk melakukan coaching. Baik, silakan Bu Riana. Assalamualaikum Bu Anis. Waalaikumsalam Bu Riana. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Bu Riana gimana kabarnya? Saya juga baik. Tumben Bu, ada apa ini? Bu, saya sedikit ada permasalahan dalam mengajar di dalam kelas. Iya. Makanya saya hari ini mau menemui Bu Riana. Ngoten lho. Nggih, ini alhamdulillah. Alhamdulillah saya waktunya senggang loh Bu ini. Iya, iya. Oh iya Bu, ada permasalahan apa Bu? Gini loh Bu, di kelas itu saya itu ada permasalahan itu dengan pembelajaran matematika Bu Riana. Nggih. Ketika saya mengajar matematika itu di kelas 4 nggih, itu beberapa itu anak terlihat tidak antusias. Dan terus dalam pembelajaran terus juga terlihat seperti ogah-ogahan juga dalam belajar. Terus juga hal itu kan juga mengakibatkan nilai-nilai mereka itu dalam mata pelajaran matematika itu bahkan itu di bawah KKTP, ngoten lho Bu Riana. Padahal saya itu sudah merasa semaksimal mungkin menyajikan pembelajaran itu yang menyenangkan, terus juga meningkatkan motivasi mereka. Tetapi itu kok tetap saja ya mereka itu selalu bilang ngantuk lah, terus seringkali itu menanyakan, Bu kapan istirahat, terus Bu kapan jam pulangnya, ngoten lho Bu Riana. Walah begitu ya Bu. Kira-kira yang membuat anak kurang termotivasi untuk belajar matematika itu kan dilihat dari matematikanya yang nilainya di bawah KKM tadi ya Bu. Yeah. Kemudian menurut Ibu itu karena apa Bu? Kalau menurut saya saya itu pernah beberapa kali itu bertanya kepada anak-anak, terus pada anak-anak yang tadi bermasalah itu, mereka itu menganggap itu bahwa matematika itu memang sulit, ngoten loh, terlalu sulit untuk dipelajari dan mereka itu merasa tidak mampu, ngoten. Berarti jenengan menemukan itu dari dirinya ya Bu ya? Yeah. Oh iya. Anak-anak tertarik tidak Bu dengan pembelajaran yang Ibu sampaikan, terutama pembelajaran matematika di kelas Ibu tadi? Kalau saya lihat itu hanya beberapa anak yang memang itu memiliki kemampuan lebih dalam bidang matematika saja. Terus yang lainnya itu hanya terlihat itu kurang semangat, bahkan mengantuk ketika saya itu sedang mengajar matematika. Biasanya Bu Anis itu pakai media apa ya Bu dalam mengajar? Ya kalau media itu biasanya saya memakai modul Bu Riana, yang dari kabupaten itu kan ada modul buku gitu loh. Terus kemudian itu saya jelaskan, saya tulis di papan tulis untuk latihan-latihan soalnya juga. Tapi sebelumnya itu sudah saya kasih contohnya dulu Bu Riana. Oh, jadi Bu Anis itu hanya menggunakan media itu saja? Iya Bu, saya bingung. Soal saya itu masih bingung Bu Riana. Oh, bingung ya Bu. Tidak apa-apa Bu ya, kita kan memang kadang-kadang seperti itu. Mungkin Bu Anis pernah mencoba metode lain enggak selain menggunakan modul? Kalau metode lain itu paling saya menggunakan metode diskusi atau kerja kelompok Bu Riana. Oh, baik. Jadi kalau tadi sudah saya lihat dari Ibu tadi, sebenarnya Ibu sudah
berusaha memotivasi ya Bu, Iya. tetapi motivasi anak itu masih rendah. Iya. Kemudian dalam pelajaran matematika mereka itu merasa bahwa pelajaran matematika itu dianggap momok, terus Iya. sulit gitu ya Bu ya. Iya. Kemudian menurut Bu Anis ada nggak cara lain untuk membuat para siswa itu termotivasi atau tertarik dalam pembelajaran matematika di kelas 4 itu? Oh, kalau pakai video atau PPT itu bagaimana itu pernah Bu Riana. Terus mungkin saya akan sebelum memulai dengan latihan soal, saya akan memutarkan dulu video atau PPT itu bagaimana caranya untuk membangkitkan semangatnya untuk anak-anak. Nah, iya Bu, Ibu punya video pembelajaran seperti itu? Ada Bu Riana. Terus tapi ada yang belum saya gunakan juga. Nggih. Ada hal lain nggak Bu yang bisa ceritakan, yang mungkin bisa Bu Anis lakukan? Kalau hal lain mungkin saya bisa menggunakan metode permainan atau game, ngoten nggih. Terus anak-anak kalau saya sedang mengajar mereka bermain, mengajak mereka untuk bermain game itu biasanya yang itu lebih seneng, ngoten loh. Iya ya Bu. Kira-kira dengan ide-ide Bu Anis yang sudah jenengan tadi ingin lakukan rencana itu bisa membantu meningkatkan motivasi siswa ya Bu selama ini. Kemudian dari anak yang kurang antusias nanti bisa menjadi lebih antusias atau termotivasi lebih lagi untuk pelajaran matematika ya Bu. Iya. Kalau itu saya kira sangat memotivasi anak-anak Bu Riana nggih. Terus anak-anak akan mendapatkan pengalaman lain dalam belajar. Mereka tidak hanya membuka buku modul saja. Dari mempelajari matematika itu kalau hanya dari modul kan kadang kan contohnya juga kurang begitu gamblang ngoten lho nggih. Terus mempelajarinya itu kemudian nanti anak-anak bisa mengerjakan soal di papan tulis juga. Tapi mereka juga akan mendapatkan ilustrasi dulu yang lengkap dan jelas melalui audio maupun visual dari video yang saya sajikan. Selain itu, mereka juga akan berlatih berpikir secara kritis melalui permainan yang dilakukan. Dari apa yang sudah Bu Anis sampaikan tadi, kira-kira ya, ini masih kira-kira ya Bu ya, bisa nggak Bu Anis menceritakan kembali apa yang Bu Anis sudah lakukan? Mungkin nanti ke depannya saya akan mengajar dengan memanfaatkan IT Bu Riana. Misalnya menggunakan video pembelajaran, terus PPT, menggunakan kuis-kuis dari platform pembelajaran, serta saya akan memasukkan game untuk meningkatkan semangat dan antusias siswa dalam mengikuti pelajaran matematika. Kalau menggunakan game itu kan anak-anak itu kan sekarang kan banyak bermain gadgetnya itu loh Bu Riana. Jadi kan dia mungkin lebih tertarik lah kalau dengan menggunakan game. Ini menurut Bu Anis bisa menyelesaikan permasalahan itu tadi ya Bu ya? Iya, iya. Supaya anak-anak bisa antusias itu melalui game, video, PPT agar mereka itu tertarik. Tertarik dulu ya Bu ya, Iya. memang benar. Pertama tertarik, nanti Tertarik, lama-lama ya. mereka akan Suka. mengikuti Iya. pembelajaran. Seperti Iya. itu ya Bu. Iya Bu, nanti saya akan menerapkan pemanfaatan IT-nya itu dalam kegiatan pembelajaran saya. Kira-kira ya Bu ya, komitmen apa yang bisa membuat yang akan jenengan lakukan supaya itu rencana itu bisa dilakukan? Mulai besok saya akan menggunakan media-media pembelajaran yang interaktif seperti video, PowerPoint, terus dan untuk selingannya saya juga akan menggunakan SBking, terus game dan juga kuis online Bu Riana. Lalu siapa yang mungkin bisa membantu Bu Anis dalam melaksanakan komitmen tersebut? Mungkin saya akan libatkan rekan sejabat saya nanti Bu Riana. Terus sebelumnya saya akan sharing dan konsultasi dulu pada kepala sekolah saya dulu. Kemudian
bersama teman-teman sejawat saya itu, rekan sejawat saya itu, saya akan sharing bersama mengenai media lain yang sekiranya dapat saya gunakan. Berarti memanfaatkan potensi yang ada ya Bu ya, Iya, mulai dari iya. rekan, kemudian memanfaatkan mungkin media-media di sekitar kita seperti itu. Saya yakin Bu Anis itu bisa menjalankan rencana yang akan ingin Ibu lakukan. Semangat ya Bu, saya doakan semoga pelaksanaannya lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Semangat berjuang ya Bu ya. Ya, terima kasih Ibu Riana atas waktu yang diberikan pada saya dalam Sore ini. Ya. Bagaimana Bu perasaannya setelah kita melakukan coaching hari ini? Perasaan saya hari ini sangat lega Bu Riana setelah berbincang-bincang dengan Bu Riana nggih. Dan setelah melakukan sharing dengan Bu Riana, saya mampu menemukan solusi dan permasalahan dalam kegiatan pembelajaran saya di kelas. Alhamdulillah ya Bu, saya juga ikut senang. Semoga Bu Anis bisa menyelesaikan permasalahannya tadi. Kemudian saya tunggu hasilnya Bu ya, nanti cerita lagi bisa. Iya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak pada Bu Riana karena juga membantu saya dalam menyelesaikan masalah ini. Nggih, saya juga mengucapkan sama-sama ya Bu. Sama-sama nggih. Baik, karena coaching kita hari ini sudah selesai dan saya alhamdulillah bisa menemukan solusi. Kita akhiri coaching kita hari ini nggih Bu Riana nggih. Nggih, kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat sore Bu Riana. Selamat sore Bu Ani. Baik, tadi Bu Riana tadi sudah melakukan ya kegiatan coaching yang dilakukan bersama dengan Bu Anis ya. Oke. Nah, pada kegiatan pasca observasi ini tadi ya, saya ingin mengajukan pertanyaan ini Bu kepada Bu Riana. Iya Bu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu apa saja yang sudah Bu Riana lakukan pada kegiatan coaching yang terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan itu Bu? Pada kegiatan coaching ini saya sudah melakukan alur tirta Bu, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan terakhir adalah tanggung jawab. Seperti itu Bu. Kemudian dari alur tersebut itu saya bisa menggali coach saya tadi untuk menceritakan permasalahan yang dihadapi coach saya tadi. Kemudian alhamdulillah coach saya sudah menemukan solusi atas permasalahannya tadi. Oke, baik Bu Riana. Nah, di sini saya juga akan menyampaikan ya Bu ya sedikit catatan-catatan saya yang sudah Bu Riana lakukan ya coaching bersama dengan Bu Anis tadi. Jadi catatan-catatan menurut catatan saya tadi Bu Riana sudah melakukan coaching dengan sudah sangat baik dan juga sesuai dengan alur tirta. Tadi juga ada tujuannya juga ya, terus identifikasi dan juga ada rencana aksinya dan juga terakhir ada tanggung jawabnya. Nah, terus Bu Riana tadi juga sudah mendengarkan, jadi mendengarkan sharing dari Bu Anis tadi dengan sangat baik ya, mendengarkan dan juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya itu sudah berbobot dan juga bermutu, dan juga menggali dari pertanyaan tadi sudah menggali apa saja potensi-potensi dari coach tadi. Nah, pertanyaannya terakhir ya Bu Riana ya, kompetensi apa saja yang ingin dikembangkan Bu Riana berdasarkan kegiatan coaching yang baru saja Ibu lakukan tadi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yaitu lebih memahami konsep dari alur tirta tersebut, sehingga kedepannya itu saya bisa melakukan coaching
dengan lebih baik lagi. Seperti itu Bu. Karena menurut saya kalau kita sering melakukan coaching itu lama-lama terbiasa, sehingga alur tirta itu bisa kita lakukan tanpa berpikir seperti itu. Iya, baik Bu. Nah, baik demikian tadi kegiatan observasi kita hari ini ya Bu. Semoga nanti kedepannya itu lebih bermanfaat lagi dan juga lebih kita itu lebih bisa memahami juga alur tirta, bagaimana coaching itu yang sebaiknya, terus yang bagaimana langkah-langkahnya yang sesuai dengan alur tirta. Seperti itu ya Bu. Jadi hari ini observasi ini sudah selesai. Jadi saya akhiri. Terima kasih ya Bu Riana. Sama-sama, Tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi kegiatan coaching kita hari ini bersama saya Ani Indrawati, Saya Riana Masri. terima kasih, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.